namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba, jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan. Mari kita turunkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bermesbah di atas puji pujian kami. Kembali kami rindu untuk berjumpa denganmu ya Tuhan, yaitu melalui roh dan firman-Mu. Karena itu Tuhan, Kau rapi hamba-Mu, pakai bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari bibir-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga selesai dari kebaktian di tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang punya beban diangkat, yang keterikatan dilepaskan. Berfirmanlah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Cita-cita yang ini, sore ini. Biasa saya main pagi, jarang sekali sore. Baiklah, seperti yang tema diberikan, ya. Hari ini kita coba lihat dulu dalam Lukas 2 ayat 11. Kita baca bersama-sama Lukas 2 ayat 11. Sudah siap semua kitabnya? Lukas 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kita mau bicara mengenai Natal, merayakan Natal, maka kita perlu mengerti makna Natal yang sejati, ya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, Natal sering dirayakan dengan penuh sukacita, lampu, pohon Natal, seperti hadiah, lagu, pujian, kebersamaan. Semuanya itu indah. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita masih mengingat inti Natal yang sesungguhnya? Natal bukan sekedar perayaan tahunan. Natal adalah deklarasi Allah kepada dunia bahwa keselamatan itu nyata, pasti, dan tersedia bagi kita. Nah, banyak orang Kristen masih hidup dengan iman yang ragu. Apakah saya sungguh diselamatkan? Bagaimana kalau aku tidak cukup baik dalam kehidupan kita, tingkah laku kita? Kemudian kadang-kadang tanya juga dalam pertanyaan dalam diri kita sendiri, apakah Tuhan masih menerima saya? Nah, melalui Natal Tuhan ingin mengokohkan kepastian keselamatan dalam hati kita. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya, bukan mungkin, bukan nanti, tapi katakan hari ini. Nah,
Sebelum kita memahami makna Natal, kita harus memahami kondisi kita dulu. Ya. Alkitab dengan jujur berkata, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Ya. Namun manusia jatuh dalam dosa. Kemudian dosa memisahkan kita dari Allah. Nah, masalah terbesar dari kita itu bukan hanya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masalah terbesar dari kita ini adalah apa? Dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan apa? Perbuatan baik, dengan beragama, tradisi, usaha manusia, ya. Itu sebabnya Natal diperlukan jika manusia bisa, atau kita ya, adalah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yesus tidak perlu lahir ke dunia. Natal adalah pengakuan bahwa manusia kita ya, tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi Allah sanggup menyelamatkan kita. Ya. Yesus lahir sebagai apa? Juru selamat. Manusia atau malaikat tidak berkata telah lahir seorang guru moral atau telah lahir seorang tokoh besar. Telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Ya. Yesus lahir dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang sangat jelas. Yesus tidak lahir untuk menjadi raja politik. Yesus tidak lahir untuk mengubah sistem dunia. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya. Palungan bukanlah akhir cerita. Salib adalah tujuannya. Ya. Natal dan Paskah tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya. Natal artinya apa? Yesus datang ke dunia. Salib artinya apa? Yesus menanggung dosa. Kebangkitan artinya apa, saudara? Kebangkitan artinya apa, saudara? Keselamatan diteguhkan. Ya. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 coba kita lihat. Kita baca lagi bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 lalu 1 2 3 sebab selamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, Jangan harap orang yang membanggakan diri. Natal menegaskan keselamatan bukan upah, keselamatan bukan hasil prestasi. Keselamatan itu adalah apa? Pemberian Allah. Jadi, jika keselamatan bergantung pada usaha kita sendiri, maka tidak ada seorang pun yang layak. Ya. Kepastian kita pasti mengenai kepastian keselamatan bagi orang percaya. Banyak orang Kristen ya hidup dalam ketakutan. Apa biasanya orang itu? Takut gagal, takut jatuh, takut ditolak Tuhan. Pokoknya banyak takut, segala macam takut ya. Namun firman Tuhan jelas berkata 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 2 3 semuanya Supaya kamu yang percaya tahu bahwa kamu hidup dan berkata. Perhatikan kata tahu, bukan merasa, bukan berharap, tapi tahu. Ya, jadi kepastian keselamatan kita itu berdasarkan apa? Ya, kepastian keselamatan itu berdasarkan apa, saudara? Atau berdasarkan janji Allah. Kemudian kepastian keselamatan itu apa? Siapa yang kerjakan? Dikerjakan oleh Kristus. Dan keselamatan kepastian kita itu dijamin oleh iman, bukan perasaan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Natal kembali mengingatkan kita keselamatan kita sekuat janji Allah, bukan selemah perasaan kita. Ya, ketika kita jatuh, kita apa? Kalau sudah jatuh kita ngapain? Bertobat. Ya, ketika kita lemah, apa? Tuhan menopang. Ya, jadi keselamatan tidak mudah hilang. Karena apa? Karena apa? Keselamatan tidak mudah hilang. Karena apa? Tuhan itu setia. Ya. Nah, respon orang yang yakin akan keselamatan. Ya. Apa yang respon kita bagi orang yang yakin akan keselamatan? Jika kita yakin akan keselamatan, jadi bagaimana harusnya kita hidup? Halo, saudara yakin dengan keselamatan saudara? Bagaimana? Bagaimana seharusnya kita hidup? Kita harus hidup dalam bersyukur, ya. Kalau kita kerja kita apa kalau tiap hari kalau kita berdoa, kerja kita apa kalau berdoa? Kita pasti apa? Cuma minta ini, minta itu, minta apa segala macam, ya. Gak mintanya, tapi kita nggak pernah mengucapkan syukur. Kita harus bersyukur apapun dalam segala hal, apapun keadaan kita, baik keadaan ekonomi kita, anak kita, istri kita dapat istri kita bersyukur. Inilah Tuhan berikan kepada kita, inilah istri kita, punya anak, punya cucu kita. Keadaan apapun, selemah apapun mereka, ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Saya sebagai seorang pengusaha, apapun usaha saya yang saya dapatkan, saya usahakan sekian lama, umpamanya saya bertahun-tahun saya kerja keras, kemudian usaha itu gagal, tidak didapatkan oleh saya mengucap syukur. Pertama saya mengucap syukur, kenapa? Karena sebelum itu saya sudah doakan kepada Tuhan, Tuhan kalau kerjaan ini, berkat ini milik saya, tolong kau berikan kepada saya. Kalau berbahaya atau berbahaya membuat saya menjadi masalah, tolong Tuhan gagalkan. Jadi kalau saya doakan itu pekerjaan apa saja saya dapat puji Tuhan, saya nggak dapat juga puji Tuhan. Kadang-kadang orang sulit menerima, uang udah habis banyak, waktu sekian banyak, tenaga, pikiran, begitu gagal kecewa sama Tuhan. Oh, Tuhan saya udah berdoa tiap hari, kok begini ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, percuma saya berdoa, ya. Tapi saya berdoa, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saudara. Ya, jadi kita harus dulu. Jadi bukan hidup untuk membuktikan keselamatan, jadi saudara, tetapi hidup karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita ucap syukur ya. Kemudian yang kedua, ya, harus bagaimana kita hidup? Kita harus hidup dalam kekudusan, ya. Kita harus hidup bukan karena kita takut dihukum, tapi kita hidup kudus karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Hidup kudus artinya apa? Ya, kita bukan tidak boleh berzina, tapi hidup kudus harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara menyakiti hati orang, itu saudara juga udah gak kudus. Karena kau jadi batu sandungan. Ya. Oke, nah sekarang dulu sebelum kita bertobat, oke, sifat kita mungkin tidak benar, ya, maki-maki orang, kasar, dendam, ya, akan kepahitan. Tapi begitu kita udah bertobat, kita harus melepaskan itu semua. Bisa nggak? Sebab kalau nggak itu, saudara itu nggak kudus. Kalau saudara nggak bisa mengampuni orang, ya, bagaimana saudara kudus di mata Tuhan? Doa saudara nggak akan pernah nyampe. Ya, jadi kita harus hidup dalam kudus dalam segala hal. Kekudusan itu dari segala macam. Ya, kita harus mengerti bahwa hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya tanya tiap hari saya Tuhan berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan hari ini agar hidup saya berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan apa? Agar maka langkah saya, hidup saya lebih kudus hingga dapat memuliakan nama. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hidup
Harus apa? Harus benar-benar kalau kita kudus berkelakuan tingkah laku kita. Jadi kalau Natal ya kita hadapi sekarang, yang ada adalah kita bertobat. Kita bertobat, ya. Bisa nggak? Pasti bisa. Terus saya juga dulu orangnya 30 tahun yang lalu sebelum bertobat juga orang saya pendendam, sama istri saya berdendam, ya. Sama orang mertua saya dendam, ya. Pokoknya orang semua kawan-kawan yang menyakitin saya, pokoknya saya dendam, ya. Saudara-saudara saya dendam, pokoknya kalau menyakitin saya ingat. Istri saya kalau ngomong gaya apa, marah sampai 1 minggu nggak mau ngomong. Tidur saya mau balik begini, biasa tidur saya nggak mau ditarik, saya nggak mau. Karena marah, ya nggak. Kalau diajak ke depan, kalau pergi jalan-jalan lagi begitu ketemu dengan mertua sama orang tuanya, dia maunya kelihatan, mau ada cerita-cerita saya nggak mau disentuh, nggak mau dipegang, saya gini kan, jangan pegang aku. Dulu, begitu istri saya mau langsung saya marah-marah saya maki-maki. Padahal itu waktu yang berikan berbeda kan. Nah, jadi kita hidup nggak jadi contoh. Ya, tapi begitu kita bertobat, dari saya suka judi, ya 1997 total bertobat. Sebelum 1985, 19 sampai 1997 tiap hari, tiap tahun ke Amerika kerjanya apa? Cuma berjudi. Pokoknya Amerika harus ke Las Vegas. Pengen main. Kalau enggak, saya tangan gatel. Keterikatan. Ini benar keterikatan. Kalau Amerika nggak ke sana, ke negara yang ada kasino harus ada kasino. Tapi begitu bertobat, saya tahu dia benar, ya lepas nggak izin lagi. Kalau kita mau keterikatan, tapi bisa dilepaskan. Jadi orang nggak ada keterikatan. Mari cuma begini aja bagi Tuhan. Mau tiga saudara mau buka hati saudara dalam nama Tuhan Yesus keluar. Ya. Jadi kita harus hidup, ya, betul-betul kudus berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Saya dipanggil melayani sejauh ini, saya berpikir dekat sini jauh banget ya, puji Tuhan, ya kan? Nggak pernah saya pikir Bekasinya, saya pikir BSC ini Bekasi yang dekat sini cuma, ya dekat ini. Saya nggak tahu ada Bekasi yang di Pondok Anggur ini kan? Nggak tahu, ujung ya, dia nggak nyampe, enggak masih doang. Saya lihat ke waduh, telat nih, BB paling juga apa? 20 menit, 30 menit saya biasa kan, ya. Tapi ini 1 jam lebih kan, ya. Tapi puji Tuhan, ya, haleluya. Ya, nggak apa-apa, memang itu panggilan dimanapun saya harus puji. Ya ke Surabaya juga saya pergi, saya panggil juga 1 jam lebih, sama aja beda. Cuman yang beda yang naik pesawat kan, ya, naik mobil nggak, gangnya kecil, mobilnya 1, kalau mesti nunggu tadi. Enggak salah jalan saya nggak tahu, saya bilang bisa masuk tadi mobil. Mesti tunggu 1 masuk baru ada di jam situ, ya kan? Ya, kita pikir apa saya tanya salah jalan nggak sebenarnya enggak pak. Yang dia lihat dari apa Wace ya? Google Map ya, Google Map. Ya nggak apa-apa. Itu di tag sama bapak. Boleh silakan. Saya pikir paling dia saya 10 menit lagi sampai. Ya, saya pikir paling 5.30, 15 paling lama di 5.15. Sama saya, jadi maksudnya ternyata lebih 1. Kita mulai kebaktian dari 6 jam lewat, berarti telatnya cuma sedikit. Ya. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi hidup dalam kekudusan saya, ya enggak. Kalau kita belum bertobat, ya sulit. Saya diajak ke mana diundang oleh pengusaha dari China, ya, ke Beijing. Nah, begitu Beijing, pada saat itu yang ketemu saya ngantri, maksudnya banyak sekali karena saya datang dari Indonesia dari perusahaan Cina yang pengen masuk ke Indonesia dulu ya, itu tahun 2000-an ini masih banyak sekali, nggak seperti sekarang udah lebih, tapi nggak gampang seperti sekarang. Dulu kan sulit mereka izin apa, sekarang kan sangat gampang. Hubungan kita dengan pemerintah Cina kan sangat baik. Nah, saya diajak ke diundang di Beijing, kemudian diundang makan malam. Makan malam. Restorannya megahnya luar biasa, lampu-lampu kelap-kelip semua. Kemudian habis makan malam, lanjut buka ruang sebelah dan karaoke. Wah,
karaoke nyanyi, saya pikir dia nyanyi. Kayak kita puji-pujian nyanyi ya udahlah. Ini kalau cuma nyanyi Niman, wo, ayo oke aja kayak gitu kan. Kalau nyanyi gitu nggak masalah kan? Ya. Begitu nyanyi sebentar cek, lama-lama begitu datang cewek dibawa cewek-cewek semua. Begitu datang cewek itu cantik umur 19, 20, duduk di sebelah saya. Waduh, saya bilang nggak apa-apa temenin nyanyi. Nah, saya pikir udahlah, temen nyanyi. Pertama saya pikir udahlah, kalau temen nyanyi gimana? Udah datang saya masa kau pergi, nyakau dilakukan nggak bisa juga gitu. Ya kan? Ya kita duduk situ. Ya udah saya bilang saya mau pulang. Minta pulang, nggak dikasih pulang. Kenapa? Harus bawa ceweknya. Oh saya bilang saya nggak bisa, saya nggak mau. Nggak usah, saya bilang nggak perlu, ya kan? Nah Cina ini ceweknya itu nggak bisa ngomong Cina, nggak bisa ngomong Inggris, saya nggak bisa ngomong Cina. Nah masih kan nyambung kan? Dia duduk sebelah saya, dia nyanyi. Ya udah saya pikir saya nyanyi gini. Cuma hati udah nggak comfortable, udah nggak tenang kayak gitu. Gimana? Ya udah saya bilang udah cepet-cepet pulang aja. Oke, mau pulang. Kamu harus bawa ini. Saya bilang nggak usah. Enggak, ini perintah dari atasan. Ini kamu tidak perintah atasan harus laksanakan. Sini kan atasan perintah harus ikut kan? Ya apapun segala macamnya ikut katanya. Oke. Oh begitu saya bilang. Ya udah enggak, kalau gitu saya nggak mau. Saya pikir aduh kuat nih. Ya enggak. Saya nggak mau pulang biar mereka juga bisa ngerti. Udah jam 12 kagak mau pulang. Pokoknya kalau pulang harus ikut. Waduh, saya bilang besok pagi saya ada meeting lagi jam 7 udah pagi-pagi lagi, ini udah jam 12 saya setengah 1 sampai hotel nanti jam 1 lewat. Bangun, saya paling nggak bisa kurang tidur. Ya, karena kita harus hidup sehat dan tidur cukup gitu kan. Ya udah kalau gitu saya bilang kalau gitu ya lah, pulang-pulang lah. Ada hikmat nih saya bilang, oke nanti saya pulang sampai hotel, saya suruh pulang aja ceweknya gitu kan. Ya udah, dianterin sampai kamar sama orang itu. Termasuk cewek itu masuk pulang ikut saya kan. Tapi kebetulan saya berdoa dengan partner saya, agama lain, satu kamar ada 2 ruangan, gitu kan? Dikasih juga sama ceweknya juga seorang satu, nggak mungkin seorang 1, 2 kan? Banyak namanya itu. Nah sudah selesai itu masuk kamar, orangnya saya bilang oke bye bye, bilang gitu, bye bye pulang yang nganter kan bosnya. Sampai begitu masuk, saya belum apa-apa, cewek itu masuk kamar mandi dia langsung mandi. Wah, begitu dia masuk mandi, begitu saya mau masuk kamar dia udah langsung mandi kan ya, kita tunggu lagi di luar kan? Ya enggak, tunggu sampai dia selesai. Wah ini bahaya nih saya bilang gitu. Nih kalau mau ngomong gimana caranya? Ya, ya udah, saya pikir udah pasti dia pakai baju lah kan gitu. Dia habis mandi pas nggak pakai baju, dia pakai handuk sampai segini depan saya. Wah, saya bilang gimana ngomongnya? Saya udah pegang anaknya, saya langsung udah ambil hikmat, saya ambil duit saya $1.000. Ya, saya ambil $1.000, saya kasih ini gini, saya bilang, saya suruh dia pergi ini, pergi, saya bilang gitu. Nah kalau gini kan ngerti, gak apa-apa disuruh gini, ini anak kecil lah, pergi masih ngerti kan. Apalagi udah dapat duit kan. Kalau ngomong saya salah ngomong pergi-pergi, tak salah-salah, saya wah ini ibu yang mau paksa lagi ya, lebih hancur lagi ya. Wah kalau bilang, wah ini dia pelok kita kan. Nah itu saya bilang, udah kasih gitu, saya ketok teman saya, ketok. Oke, kasih saya duit juga $1.000, kamu pergi juga, saya bilang, begini juga. Nggak ngerti, duit segalanya, duit tuh hebat tuh kalau duit. Dia ngerti, begitu kasih duit dia langsung keluar, sangat powerful gitu. Kasih duit dia pulang. Ya udah, begitu dia pulang sudah selesai kan? Ya udah, saya pikir udahlah, cukup. Ya, besok malam saya nggak mau lagi undang-undangan makan malam. Ya, begitu makan malam saya nggak mau lagi. Saya bilang udah, kalau mau makan hotel aja, kapal di bawah, nggak usah karaokean. Ya. Ya udah. Sekarang pertanyaan saya, kalau cerita kayak gini percaya kan? Istri kita coba tanya, istri kita ditanya, kita cerita kemarin gini istri lo, masa lo nggak akan percaya? Ya, pasti nggak percaya. Karena apa? Karena prinsip semua laki-laki itu pasti bajingan. Semua laki-laki itu pasti buaya. Kalau apa? Kalau nggak ada Yesus dalam diri dia. Pasti gak bohong lah kalau gak akan kuat saudara kalau gak ada iman. Kalau gak ada Yesus pasti itu bohong kalau cobaan. Coba kalau ada yang kuat mengaku coba kuat sini nggak ada. Digoyang di sini pasti bingung. Ya kan kalau lihat film-film goyang akhirnya kan. Nah udah pulang saya nggak berani cerita sama istri saya ya. Cerita dari panjang urusan kita kan. Oh begitu mau pergi diikutin mati lagi kita kan.
mempermalukan kita kan kalau mana nggak dipercaya. Ya, bukan ada dia dibilang wah DKI itu. DKI kan dibawa kuasa istri, laki dibawa kuasa istri kan ketahuan orang malu juga kan nggak suka ambil bantuan kan. Hamba Tuhan kan nggak masa dibawa kuasa istri kan. Bapak nggak dibawa kuasa istri kan? Jadi, nah, sebenarnya bukannya karena mengasihi ya, gitu. Jadi kadang-kadang kan orang nggak ngerti kan. Sebab kalau istri tiap hari begini, budak nggak kuping? Pasti budak. Pusingnya lah. Keluar dari rumah pasti headache, parah pusing. Ini baru lama-lama ya nggak? Kalau lebih parah lagi kalau zaman COVID, ya nggak? Zaman COVID kita nggak bisa ke dokter, kalau korek kopi, udah tiap hari kan. Kalau misalnya gini-gini terus kita nggak bisa ke dokter, mati lagi kita, ya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan nggak berani cerita. 1 tahun kemudian saya diajak ulang tahun ke tempat saya ikut barengan sama partner saya yang barengan ke sana, ke rumahnya ulang tahun. Nah, begitu itu istri dengan istri biasa kan kalau ketemu istri suami kan. Nah suami itu cerita dan dia yakin enggak, dia pergi cerita pas suami itu ke istrinya sana bahwa kejadian yang saya ceritakan tadi. Istrinya cerita lagi sama istri saya. Tapi kan lebih aman nih kalau orang lain cerita dan ceritanya kan positif, tidak terjadi karena dia tidak melakukan, suruh pulang kasih duit. Waduh begitu di mobil kamu setia apa lu setia yang kagak ngerti. I love you apa lagi lu? Apa lagi lu setia gitu ya? Kagak ngerti. Baru dicerita I love you sampai mengkilat. Nah jadi dicerita oke, yakin lah dia sejak saat itu. Ya, tapi saya bilang kalau ibu-ibu kalau suaminya dia udah ke Beijing kalau masih belum bertobat jangan kasih. Kalau udah yakin kasih, tapi kalau udah yakin jangan ikutin. Gak ada tiket kasih tahu saya siapin tiketnya. Aman kan dok? Nah, udah selesai, ya udah yakin begitu. Berikutnya saya pergi lagi kedua kali ke Beijing. Nah, pergi dengan beda orang, tapi partner saya juga tetap ikut. Dengan beberapa pejabat dan beberapa pengelola yang ada saat itu. Pergi, saya pikir udah nggak ada makan malam lagi deh, udah takut. Ya kan? Nanti kalau saya kayak gitu, ya kan? Satu-satu kalau iman kita goyang berbahaya kan? Ya, udah nggak mau makan malam. Ya, udah. Makan siang, oke, kalau makan siang boleh lah kita bilang kan. Enak tuh kalau makan siang lebih tenang. Jadi ya no dinner only, makan malam bisa udah terjadi. Kita makan siang aja, oke, makan siang. Begitu makan siang kita makan restoran beda. Siang makan enak, alamak, teng buka lagi. Karaoke lagi katanya. Datang lagi cewek-cewek di bawah. Waduh saya bilang ini gila nih di Beijing ini. Luar biasa nih servisnya. Ya kan? Begitu dia datang, saya udah kehilangan akal, saya ambil bantal. Kalau ada bantal yang biasa di bangku-bangku saya ambil bantal, saya taruh di siswa, tumpuk di depan saya. Jadi ada batas dari bisa mendekati saya. Gitu sana orang itu semua pada ketahui, itu gila aku katanya dia. Kenapa di masa dikit kiri kanan saya taruh, jadi nggak ada yang dekat saya. Puji Tuhan. Mereka ngerti kalau saya tidak mau didekati. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman saya nggak mau ngajak saya lagi. Yang orang ini butuh punya orang yang menurut saya nggak buta. Ya udah saya bilang, nggak usah saya nambah. Tapi begitulah saya bilang, kenapa saya bilang, kenapa itu bisa? Kalau dulu belum bertobat, pasti jatuh. Bohong itu kalau bilang. Ya, tapi kalau udah ada Yesus dalam diri kita mau sadar. Jalan baik terus, mau diganggu bagaimanapun enggak. Ya enggak? Jadi orang tua yang kasih tua ingat ya suami-suaminya, ya jagain. Ya karena istrinya tetap buat. Ya, kan memang laki-laki begitu. Udah resolusinya begitu kecuali sudah bertobat, ya kan? Nah, jadi orang tua yang kasih Tuhan kita ketiga kita hidup harus menjadi saksi. Okay? Natal adalah kabar baik. Kabar baik tidak untuk disimpan tapi untuk diapa? Dibagikan, ya. Saudaraku, Natal adalah jaminan Allah, ya. Natal adalah tanda tangan Allah atas keselamatan manusia.
Alungan berkata, Allah datang mendekat. Salib berkata, Allah menanggung dosa kita. Kubur kosong berkata, keselamatan itu pasti. Ya, mari kita rayakan Natal, bukan hanya dengan lagu dan hiasan, tetapi dengan apa saudara? Dengan iman yang diteguhkan. Yesus telah lahir, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan keselamatan itu pasti. Amin, saudara. Kepada tundukkan kepala, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada sore ini, Tuhan. Kau berkati jemaat-jemaat di tempat ini sehingga firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka seharian, sehingga keselamatan sudah pasti tidak perlu diragukan lagi. Ya, pimpin langkah-langkah mereka agar mereka sungguh-sungguh dapat melaksanakan hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.